Persidangan atas pembunuhan Brigadir Yosua mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk juga dengan sidang atas terdakwa Putri Chandrawati yang juga diancam dengan pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP, sebagaimana dibacakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum secara bergantian. Yang menarik dari jalannya persidangan itu adalah, di mana ketika jaksa selesai membacakan dakwaannya atas Putri Chandrawati, dan hakim memberikan kesempatan kepada pihak penasehat hukum terdakwa untuk menanggapi dakwaan jaksa, atau yang disebut eksepsi. Ternyata pihak penasehat hukum terdakwa meminta izin kepada majelis hakim untuk membacakan eksepsinya pada saat itu juga, dan ternyata langkah ini membuat jaksa tercengang dan kagum, karena menurut kebiasaan persidangan pada umumnya, eksepsi pihak terdakwa biasa minta waktu paling cepat 1 minggu setelah jaksa membacakan dakwaannya. Namun pada sidang kali ini, pihak penasehat hukum terdakwa minta waktu untuk langsung membacakan eksepsinya. Menurut ahli hukum pidana Ahyar Salmi bahwa yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa adalah langkah bagus untuk membuktikan bahwa pihak terdakwa memang sudah siap dalam menghadapi persidangan ini, dan ini sudah dimulainya perang urat saraf bagi pihak jaksa dan penasehat hukum, dijelaskannya pada saat wawancara pada acara kabar khusus yang ditayangkan di TV One. Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh Saur Siagian dari inisiator tampak, bahwa langkah penasehat hukum itu dianggap normatif atau sudah biasa dilakukan oleh beberapa penasehat hukum lain pada persidangan. Menurut Saur, bahwa isi dari eksepsi ini dianggap sebagai eksepsi rasa pledoi, yang sudah sering disampaikan oleh penasehat hukum Putri Chandrawati sebelum persidangan dimulai, karena penasehat hukum PC ini memang menggiring kasus ini menjadi kasus yang terlepas dari pasal 349 KUHP. Makanya selalu digiring kepada perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh almarhum Yosua kepada Putri Chandrawati, disampaikannya pada acara yang sama. Ahyar Salmi pun menyoroti pembacaan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, bahwa ini dianggap kelihayan penasehat hukum dalam berperkara di ruang sidang dengan harapan apa yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dapat dirasakan oleh penasehat hukum dan majelis hakim atau bahkan masyarakat umum, jika terdakwa adalah sebagai korban pelecehan yang dilakukan oleh almarhum Yosua, lanjut Ahyar. Di awal persidangan, jaksa penuntut umum mempermasalahkan surat kuasa yang dianggap belum lengkap dari penasehat hukum terdakwa PC, dan majelis hakim pun meminta kuasa hukum PC untuk memberikan bukti terkait dengan kartu anggota dan berita acara sumpahnya sebagai bukti syarat bahwa penasehat hukum berhak untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan. Ketika dianggap sudah tidak ada lagi keberatan dari jaksa penuntut umum, maka majelis melanjutkan persidangan dengan memberikan kesempatan kepada penasehat hukum untuk membacakan nota keberatannya. Setelah selesai pembacaan nota keberatan dari penasehat hukum PC, jaksa meminta waktu 1 minggu ke depan untuk menjawab nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa. Namun hakim hanya memberikan waktu 3 hari kepada jaksa penuntut umum untuk menjawab nota keberatan tersebut. Dengan demikian sidang ditutup oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan 3 hari mendatang. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar. Selalu kita jaga dan kawan NKRI.